Sekian adalah sambutan dari Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati, di mana sambutan ini sekaligus sebagai simbol pembuka agenda Training of Trainer KKN PPM UGJ tahun akademik 2020-2021 semester genap. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andes Haji Mukarto Siswoyo, Dr. MSI, selaku Rektor UGJ, dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Miss Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pak Ketua Yayasan atau yang mewakili, jika ada yang berkenan hadir, yang saya hormati, para pimpinan di tingkat universitas maupun fakultas, para wakil rektor, kepala badan lembaga, para dekan, dan direktur pasca sarjana yang saya hormati, khusus Kepala Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat yang menjadi leading sektor kegiatan ini yang saya hormati, para dosen pembimbing lapangan yang saya banggakan, sejumlah 90 orang, dan seluruh mahasiswa peserta perwakilan dari masing-masing kelompok yang saya banggakan dan saya cintai. Bersyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena izinnya pada situasi pandemi COVID-19 yang nampaknya malah semakin meningkat, kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan Zoom Cloud Meeting dalam rangka Training of Trainer kepada dosen pembimbing lapangan dan kepada perwakilan mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan. Situasi saat ini terasa begitu tidak mengenakan bagi semua pihak, baik dari kalangan atas maupun sampai kepada kalangan bawah, baik dari profesi apapun, semua merasakan bahwa situasi ini terasa amat mencekam dan tidak mengenakan. Namun demikian, hal tersebut janganlah menjadi kendala bagi kita untuk tetap move on, untuk tetap berkreativitas, berkreasi, melaksanakan segala hal yang memang harus dilakukan, tapi tentu harus selalu ingat menjaga protokol kesehatan yang ketat. Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa yang saya banggakan, kita tahu begitu meningkatnya mereka yang terpapar COVID-19, terlebih dengan menyebar luasnya varian Delta sekarang ini, pemerintah dan semua pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pandemi ini merasa kerepotan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin berpesan kepada seluruh dosen pembimbing lapangan maupun kepada mahasiswa. Yang utama dan ingin saya sampaikan pertama kali adalah jaga kesehatan, jaga diri dan jaga orang lain. Lindungi diri Anda dan lindungi orang lain.
Bagaimana cara melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain? Tentu kita semua sudah tahu bahwa ada protokol kesehatan COVID-19 yang harus dijalankan secara ketat. Selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun atau hand sanitizer. Serta jangan lupa bahagia dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa yang saya hormati, saya banggakan, kuliah kerja nyata merupakan satu bentuk implementasi Tridharma perguruan tinggi yang diemban oleh perguruan tinggi, di antaranya adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Kuliah kerja nyata merupakan bagian integral dari sebuah proses realisasi, proses implementasi Tridharma perguruan tinggi, baik yang dilakukan oleh lembaga, oleh dosen, dan oleh mahasiswa. Oleh karena itu, KKN bukan hanya sekedar lunas jadwal, lunas tugas, lalu kemudian selesai di situ. Bapak Ibu para dosen pembimbing lapangan, Bapak Ibu ditugasi oleh lembaga untuk menjadi pembimbing di lapangan, baik di lapangan dalam arti action mereka maupun dalam arti proses yang harus dilakukan, arahan dari Bapak Ibu tahap demi tahap sampai kemudian mahasiswa melakukan terminasi, melakukan penyudahan pelaksanaan KKN. Tentu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan dibekali dengan berbagai teori pengetahuan maupun skill, keterampilan ya oleh para pemateri dalam TOT ini. Harapan saya adalah bahwa melaksanakan KKN ini sekali lagi tidak hanya sekedar lunas tugas, lunas jadwal, lunas SKS, tetapi betul-betul ini memberikan pengalaman kepada mahasiswa kita, pengalaman di lapangan, bagaimana mereka mengimplementasikan hard skill yang selama ini diperoleh di kelas, disiplin keilmuan masing-masing, teori yang mereka dapat dari para dosen, kemudian sesuai dengan keilmuannya mereka akan coba implementasikan, praktekkan di lapangan pada kesempatan KKN ini. Meskipun dengan segala keterbatasan yang tadi disampaikan oleh Kepala LPM melalui hybrid, yaitu offline dan online. Tapi tentu saya meyakini LPM sudah merancang sedemikian rupa model KKN ini dengan tujuan tidak mengurangi hasil atau apa yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya kuliah kerja nyata ini. Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan, saya minta kepada Bapak Ibu untuk betul-betul mendedikasikan diri, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, membimbing para mahasiswa kita, sehingga mereka sekali lagi punya pengalaman yang berkesan sebagai seorang calon profesional di bidang keilmuannya masing-masing, dan mereka mempunyai pengalaman bagaimana mengimplementasikan dan mempunyai pengalaman bagaimana realitas yang ada, gap yang ada antara teori yang mereka dapat di lapangan dengan realitas di lapangan. Itulah masalah. Tentu justru dengan adanya teori yang mereka dapatkan sebagai hard skill yang mereka dapatkan di kelas, lalu kemudian mereka coba praktekkan, kerjakan di lapangan, ternyata tidak sesuai dengan konsep teori, itulah ada lag di situ, disitulah kemudian naluri atau insting atau
seorang profesional harus dapat menjembatani jarak antara teori dengan praktek yang ada di lapangan. Pada para mahasiswa yang mewakili yang hadir pada kesempatan ini, saya juga ingin berpesan kepada saudara-saudara yang sangat saya cintai, bahwa manfaatkan kesempatan praktek di lapangan ini dengan baik-baik. Karena mungkin setelah ini, saudara tidak lagi punya kesempatan untuk belajar di lapangan dan mempraktekkan ilmuwan yang saudara dapat selama ini di lapangan. Inilah kesempatan bagi saudara untuk betul-betul mencoba, ya. Coba host itu di close, yang di mute, yang tidak perlu bicara. Kesempatan bagi saudara untuk betul-betul mempraktekkan apa yang didapat. Tapi tentu saya ingin juga mengingatkan kepada saudara-saudara para mahasiswa bahwa di samping hard skill, keilmuan, teori, konsep yang saudara dapat di kelas, ada atribut personal dari saudara yang dimiliki, yang tentu ini bisa dari hasil saudara-saudara. Kalau hard skill saudara peroleh di kelas, kalau hard skill saudara peroleh itu merujuk kepada kemampuan, bagaimana saudara diharapkan mampu mengerjakan sesuatu dengan dibekali ilmu dan keterampilannya untuk mengerjakan sesuatu, maka soft skill adalah atribut pribadi yang saudara bisa kesempatan di lapangan ini. Saudara coba asah, saudara coba ukur seberapa saudara mempunyai kemampuan soft skill. Saudara, soft skill dalam berbagai hal yang tidak didapatkan di kelas. Ya, tidak didapatkan di kelas, tetapi atribut pribadi, kepribadian saudara yang bisa ditunjukkan dari beberapa hal. Pertama, bagaimana saudara nanti di masyarakat mampu melakukan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Dengan satu tim kelompok, kalau itu dalam bentuk kelompok, dengan dosen pembimbing lapangan, dengan masyarakat di mana saudara praktek, kepala desa, perangkat desa, taruna, dan sebagainya, pejabat di pemerintahan daerah, jika memang harus berkomunikasi di sini, saudara dasi mampu melakukan persuasi kepada pihak-pihak tertentu. Contoh persuasi misalnya, situasi sekarang orang sedang harus melaksanakan protokol kesehatan, tapi saudara banyak melihat di desa mereka tidak pakai masker. Nah, bagaimana saudara mampu berkomunikasi dengan mereka, sangkan mereka kemudian menyadari, kemudian menggunakan masker, kemudian selalu berperilaku mencuci tangan. Itu melakukan persuasi. Kemudian juga bagaimana saudara nanti mampu melakukan presentasi dengan baik. Apa yang saudara dapat, temuan-temuan di dalam KKN dalam praktek, harus saudara komunikasikan dengan orang lain, dengan mereka, dengan dosen pembimbing lapangan, dengan di masyarakat. Nah, di situ Anda akan diukur bagaimana Anda bisa melakukan presentasi dengan baik. Pun juga komunikasi yang baik ini, Anda juga akan mengukur bagaimana Anda mampu berbicara di depan umum. Ketika Anda misalkan diminta, ya, boleh jadi diminta oleh masyarakat di sana misalkan menjadi seorang presenter, pembicara untuk menyampaikan apa sih COVID-19 itu. Nah, di sini Anda diuji untuk mampu bagaimana Anda menyampaikan ini. Ini adalah atribut pribadi yang pertama. Yang kedua, Anda harus punya kemampuan berpikir yang kritis, para mahasiswa. Kemampuan berpikir kritis itu apa artinya? Apapun yang akan saudara lakukan, ya, Anda mampu menganalisis situasi dan mengambil keputusan dengan tepat.
kuncinya pada analisis situasi dan mampu mengambil keputusan dengan tepat. Situasi pandemi COVID-19 ini betul-betul menuntut saudara nanti di lapangan bagaimana saudara mengambil keputusan ketika misalkan saudara diundang, kemudian di sana masyarakat berkumpul, berkerumun, ketika saudara diundang, di sana masyarakat tanpa menggunakan masker. Nah, di sini saudara harus dapat menganalisis situasi ini dan mampu melakukan pengambilan keputusan yang tepat dan hubungannya dengan yang tadi. Bagaimana saudara mengkomunikasikan itu sehingga apa yang menjadi keinginan mereka tercapai tetapi juga keamanan semua dapat terjaga. Yang kedua, mampu Anda ya masih dalam berpikir kritis ini, Anda harus punya kreativitas, harus fleksibel, rasa ingin tahu yang tinggi, ya. Kemudian Anda mempunyai mempunyai kompetensi untuk selalu berpikir kritis dan belajar dari apa yang ada di masyarakat. Ingat, KKN bukan hanya saudara datang kemudian mempelajari masyarakat, tetapi saudara juga harus mampu belajar dari mereka. Kemampuan memecahkan masalah, kemampuan mengambil keputusan itu adalah soft skill, ya, atribut pribadi Anda yang harus saudara asah nanti di lapangan. Yang ketiga, kepemimpinan. Tentu Anda harus mampu memposisikan diri sebagai seorang pemimpin. Bagaimana saudara dalam kelompok nanti ketika ada di antara anggota kelompok ini yang ada sedikit gesekan konflik, Anda harus mampu melakukan manajemen konflik seperti apa, mengambil keputusan, kemudian mampu juga menjadi seorang mentor, ya, mentor bagi kelompok misalnya, mentor bagi masyarakat. Nah, ini Anda dituntut di situ. Kemudian Anda juga mampu melakukan bagaimana mengontrol, memonitoring semua pekerjaan-pekerjaan yang saudara yang Anda lakukan untuk berada pada track dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang keempat, soft skill yang keempat, para mahasiswa yang saya banggakan, Anda harus punya perilaku yang baik, ya. Perilaku yang baik itu adalah berbagai hal, atribut pribadi seperti ramah, sopan dalam berbicara, ya, di berbagai kesempatan, semangat kerja dan sebagainya. Ini merupakan perilaku yang baik. Anda harus percaya diri di antaranya, kooperatif dengan orang lain, ya, punya antusiasme yang tinggi, jujur, sabar, dan tentu tidak terlalu tegang di dalam menjalankan pekerjaan nanti di lapangan. Harus juga ada punya selera humor karena di situasi sekarang ini, ya, kita harus pandai-pandai membahagiakan diri sendiri, ya. Jadi tempatkan diri Anda pada situasi yang tepat, ya. Tempatkan diri Anda pada situasi yang bukan dua-duanya, Pak. bukan Udah saya cek dulu. pada situasi apa saudara harus berbuat apa dan berperilaku apa. Itulah perilaku baik. Yang kelima, Saya minta informasi. kerja tim, ya. Kerja tim. Anda harus mampu melakukan kolaborasi. Kolaborasi dengan sesama praktikan, sesama yang melakukan KKN di satu desa. Itu terkadang, ya, jangan nggak percaya, terkadang dalam satu kelompok 4-5 orang saja itu ada konflik yang meruncing. Nah, ini harus bisa dikendalikan, ya. Lakukan kolaborasi dengan anggota kelompok, dengan masyarakat, dengan pihak-pihak terkait, sistem sumber yang bisa saudara manfaatkan. Tadi Pak Kepala LPM mengatakan bahwa ini kerjasama dengan Karang Taruna dan dengan di pemerintah daerah. Lakukan itu dengan baik. Mampukan diri Anda untuk membangun kolaborasi, ya. Yang kedua,
bekerja dengan tim itu tidak selalu harus ide, gagasan, pendapat kita yang harus diterima orang lain. Tetapi Anda juga harus mampu menerima pendapat orang lain. Menerima feedback, masukan jika dikritik, terima kritikan itu. Kalau kritik itu memang benar adanya dan membuat kita menjadi lebih baik. Ya, jangan menjadi orang yang anti kritik. Kemudian menerima keberagaman. Kalau misalkan saudara dalam satu kelompok nanti ada di antaranya yang berbeda keyakinan, tidak masalah, ya kan? Kita harus toleransi dan harus jaga bekerja sama dengan mereka. Atau misalkan Anda ditempatkan di satu lokasi yang memang berbeda dengan kita, ya itu harus Anda terima. Kemampuan melakukan empati, kemampuan melakukan jejaring, membangun jejaring. Para mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan yang saya banggakan, KKN ini waktunya amat sangat terbatas. Tidak mungkin program dapat diselesaikan dalam kurun waktu berapa minggu, Pak Kepala LPM? 35 hari, Pak. 35 hari, 1 bulan lebih saja. Nggak mungkin kalau Anda punya program yang sangat bagus diselesaikan dalam kurun waktu itu. Ya. Maka lakukan jejaring dengan pihak-pihak lain yang nanti bisa Anda serahi untuk melanjutkan apa yang sudah Anda mulai. Begitu. Jadi nanti akan ada yang disebut dengan terminasi. Nah, follow up-nya setelah Anda melakukan terminasi kegiatan, follow up-nya ini nanti diserahkan kepada siapa? Ya, jangan sampai sekali lagi yang saya katakan, KKN hanya lepas tugas, lepas jadwal. 35 hari selesai, ya sudah selesai. Selanjutnya masyarakat ditinggalkan diambil begitu juga saja. handphonenya. Saya minta kepada LPM berulang kali ya yang mengelola ini dan kepada dosen pembimbing, kita jangan menjadi orang yang hanya dapat memenuhi kepentingan kita sendiri, tetapi kepentingan masyarakat itu yang menjadi harus nomor satu. Lakukan kontinuitas pelaksanaan KKN itu di desa-desa yang kemudian desa ini menjadi laboratorium bagi UGJ dari berbagai disiplin ilmu. Meski mungkin tidak semua, tetapi dari semua desa yang ditempati sekarang ada 90 desa, setidaknya ada berapa persen dari desa itu yang kemudian akan berlanjut menjadi desa-desa binaan, desa-desa yang kemudian desa tersebut menjadi laboratorium bagi UGJ. Harapan saya sampai di sana. Ya. Para mahasiswa yang saya banggakan, yang terakhir adalah etos kerja. Dedikasi yang tinggi, yang cukup kuat dari saudara dalam melaksanakan KKN ini sangat dibutuhkan. Ya, bagaimana saudara nanti di tengah keterbatasan situasi pandemi yang sekarang ini, tetapi saudara mampu menyelesaikan tugas-tugas KKN yang nanti akan digodok bersama dengan dosen pembimbing lapangan, sehingga apa? Sehingga nanti KKN ada makna, ada arti, ada hasil yang dapat ditunjukkan kepada lembaga, kepada publik, kepada masyarakat setempat. Berusahalah untuk terorganisir, ya. Jadi semua pekerjaan dalam kelompok, kalau nanti ada kelompok, ya, bagi tugas dan sebagainya itu terorganisir, ya. Ketika 35 hari direncanakan, 35 hari selesai, deadline selesai, pekerjaan selesai sesuai dengan rencana, itulah yang diharapkan. Itu merupakan bagian dari etos kerja yang baik. Rencanakan segala sesuatu dengan baik, ya, manajemen waktu yang baik, ya, performa yang baik di bawah tekanan yang sekarang jelas adalah kita dibayang-bayangi oleh pandemi COVID-19, ya, dan bagaimana saudara mampu melakukan segala hal terorganisir, tercatat, terencana, dan kemudian ini menjadi record, ya, dari apa yang saudara lakukan di lapangan. Kepada para dosen pembimbing lapangan, sekali lagi saya ingin berpesan. Bapak Ibu dipercaya, ya,
dipercaya untuk dapat membimbing para mahasiswa kita melaksanakan kuliah kerja nyata, satu-satunya kesempatan, meski sebelumnya mungkin ada praktek-praktek lapangan lain, tetapi ini adalah kesempatan bagi mahasiswa untuk membaur dan berbaur dengan masyarakat di tempat atau di desa-desa yang ditempati. Meski tentu tidak seoptimal keberadaan mereka pada saat dulu sebelum COVID-19, tetapi upayakan apa yang menjadi target kita dapat tercapai. Untuk itu, pada kesempatan ini, tentu saya harus mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati, Pak Ketua Yayasan, dan seluruh jajaran yang tentu memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan dari universitas, kepada para pimpinan, khususnya Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala LPM, yang menjadi leading sektor penyelenggaraan KKN ini, kepada seluruh dosen pembimbing lapangan, saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan saudara-saudara menjadi dosen pembimbing lapangan. Saudara adalah yang dipilih dan terpilih, dan tentu kepada seluruh mahasiswa yang telah mengikuti rundown acara dalam hal pelaksanaan kuliah kerja nyata ini. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bermohon agar apa yang menjadi agenda besar kita ini dapat terlaksana dengan baik. Kepada lembaga pengabdian kepada masyarakat, para dosen pembimbing lapangan, saya mengucapkan selamat mengikuti training of trainer kepada pembimbing lapangan dan juga perwakilan mahasiswa. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, TOT, pembimbing lapangan dan peserta PPM KKN UGJ tahun akademi 2020-2021 semester genap dengan mengambil tema pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan lingkungan hijau dan bersih. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bermohon sekali lagi, semoga kita diberi keberkahan, keselamatan, kesehatan yang prima, baik untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai, masyarakat di sekitar kita, seluruh bangsa Indonesia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.